Mata Zhou menjadi berair dan air mata mengalir di pipinya. Dalam 7 tahun terakhir ini, dia tidak pernah terpisah dari Wang Lin, jadi mereka sudah mengembangkan ikatan yang dalam satu sama lain. Ada perasaan hangat yang berkembang di hatinya. Ini adalah perasaan keterikatan dan tidak ingin kehilangan dia. Zhou menyapu bersih air matanya dan berkata kepada harimau peliharaannya. Harimau itu segera mengeluarkan geraman sedih. 1 bulan sebelum pertempuran Wang Lin dan Red Butterfly, sebuah peristiwa besar terjadi di klan setan raksasa. Salah satu leluhur menyerap cukup banyak giok langit yang dibawa kembali oleh Qi Hu dan mencapai tahap transformasi jiwa, menjadi anggota klan iblis raksasa di mentransformasi raksasa pertama. Ini adalah tanda besar dalam sejarah klan setan raksasa. Mulai saat ini, mereka bukan lagi negara budidaya peringkat 4 tetapi peringkat 5. Suzaku sangat mementingkan hal ini, jadi salah satu Ascendants of Suzaku secara pribadi bertemu dengan leluhur transformasi jiwa dari klan setan raksasa. Sebenarnya, ada desas-desus bahwa klan setan raksasa memiliki kultivator transformasi jiwa, tetapi tidak ada yang bisa mengkonfirmasinya. Namun, peluangnya tinggi karena tuan muda dari klan setan raksasa, Qi Hu, telah kembali dengan banyak giok langit. Ketika leluhur menggunakan budidaya transformasi jiwa untuk mengajukan hak untuk menjadi negara budidaya peringkat 5, rumor itu dikonfirmasi. Klan setan raksasa bukan asli Suzaku, mereka pindah ke sini. Qi Hu mampu melawan formasi jiwa tahap akhir di tahap tengah formasi jiwa, jadi jelas betapa kuatnya mereka. Superpower lahir klan raksasa iblis raksasa mengalami perubahan saat mereka mencapai tahap transformasi jiwa. Fakta bahwa seorang Ascendant dari Suzaku secara pribadi datang untuk meningkatkan peringkat negara mereka menunjukkan betapa kuatnya itu. Harus dikatakan bahwa Suzaku biasanya hanya mengirim seorang penggarap Soul Transformation tahap akhir untuk mengelola proses ini. Pada awalnya tidak akan ada banyak perubahan, tetapi kemudian akan mulai menyebar di mana-mana. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Wang Lin. Dia berjalan keluar dari lembah dan pergi ke formasi bersama Feng Yusan dan teman-temannya. Tepat sebelum dia menghilang, dia berbalik untuk melihat lembah. Negara Suzaku berada di benua terbesar di planet Suzaku. Itu bernama benua Suzaku. Hanya ada 4 negara budidaya di benua ini. 3 lainnya semuanya adalah negara budidaya peringkat 5, dan mereka adalah 3 negara budidaya peringkat 5 paling kuat. 3 negara itu adalah Naga Hijau, Seribu Fantasi, dan Pilu. Dalam tengah benua adalah tempat negara Suzaku berada. Bahkan manusia Suzaku memiliki peringkat lebih tinggi daripada manusia biasa karena mereka adalah orang-orang Suzaku. Total 3 sekte di negara Suzaku. Mereka adalah Sekte Langit Surgawi, Sekte Jiwa Bumi, dan Sekte Path Immortal. Setiap sekte memiliki satu kultivator Ascendant. Dikombinasikan dengan kultivator Ascendant tahap akhir di Gunung Suzaku, yang memegang gelar Suzaku, mereka adalah kekuatan utama planet Suzaku. Ada keluarga budidaya yang tak terhitung jumlahnya di bawah 3 sekte. Mereka mengandalkan 3 sekte untuk mendukung dan menjadi jaringan yang mengirim sejumlah besar murid ke 3 sekte. Red Butterfly duduk di atas daun teratai di gunung belakang Heavenly Jadesek. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah sinar yang jatuh dari langit. Mata Red Butterfly menjadi dingin dan dia berbisik, dia datang. Wang Lin perlahan muncul di altar dan Feng Yusan muncul setelah itu. Feng Yusan menghela nafas lega. Karena Cheng Niu telah datang, dia bisa melaporkannya ke Gunung Suzaku. Ada 1 orang lagi di altar di samping Wang Lin dan Feng Yusan. Orang ini mengenakan warna ungu berpakaian dengan gambar kupu-kupu ungu di atas bunga bakung. Dia mengenakan kerudung biru yang jelas dan transparan seperti sulap. Matanya memberi orang perasaan elegan, hidungnya lurus, dan dia memiliki bibir merah kecil. Dia diam-diam berdiri di sana dengan pandangannya pada Wang Lin. Setelah Feng Yusan melihat wanita itu, dia dengan cepat dan penuh hormat berkata, "Salam, kakak ketiga." Wanita itu dengan lembut menganggukkan kepalanya yang mungil dan bertanya, "Apakah sesama kultivator ini Cheng Niu?" Wang Lin menatap wanita itu. Dia tidak terpengaruh oleh betapa cantiknya dia. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Aku Cheng Niu. Rekan kultivator Cheng, gadis kecil ini adalah murid dari Immortal Spatsek." Wanita itu tersenyum. Kulitnya seputih salju dan 2 helai rambut hitam panjangnya 3 kaki tersampir di dadanya. "Guru memerintahkan saya untuk menunggu Anda di sini dan kemudian membawa Anda kepadanya." Wang Lin ekspresi tetap tenang. Dia menatap wanita itu dan bertanya, "Sekte Path Immortal?" White Snow mengangguk dan berkata, "Gunung Suzaku telah menetapkan tanggal untuk pertempuran antara sesama pembudidaya Cheng Niu dan Red Butterfly. Itu akan berlangsung setengah bulan dari sekarang.
Pada saat itu, banyak pembawa pesan dari negara budidaya lain akan datang untuk menonton. Sampai saat itu, Immortal Spatsec saya bertanggung jawab atas perumahan sesama kultivator. Wang Lin merenung sedikit lalu mengangguk. Salju putih samar-samar tersenyum dan melompat dari altar. Sinar cahaya putih terbang dan memegang White Snow di udara. Itu adalah bangau putih murni. Setelah Wang Lin mendarat di bangau putih, itu mengeluarkan menangis, mengepakkan sayapnya, dan terbang ke kejauhan. Sun Yusan memandang iri pada bangau putih sebelum melompat dari altar dan terbang menuju Gunung Suzaku. Salju putih kadang-kadang akan melihat Wang Lin. Sepanjang beberapa tahun terakhir ini, nama Cheng Niu sangat besar. Setelah melihat Wang Lin, dia tidak bisa membantu tetapi kecewa. Dia yakin bahwa Cheng Niu ini akan memiliki bakat yang tiada taranya, tetapi menatapnya sekarang, dia tampak sangat normal. Setelah jeda yang lama di antara keduanya, Salju Putih dengan lembut bertanya, "Rekan pembudidaya Cheng, seberapa yakin apakah kamu dalam pertarungan melawan kupu-kupu merah?" Wang Lin menarik pandangannya dari melihat negara Suzaku dan menggelengkan kepalanya. Tidak yakin sama sekali. Salju Putih tertegun, tapi dia tersenyum. Rekan kultivator Cheng tidak harus rendah hati. Wang Lin tidak peduli dengan wanita itu dan dengan hati-hati melihat apa yang ada di bawahnya. Dia dengan cermat mengingat tata letak daerah itu. Giok petanya hanya memiliki deskripsi Suzaku yang sangat kabur. Meskipun Wang Lin diam-diam berpikir bahwa Suzaku berusaha merekrutnya sebagai murid inti, dia masih berjaga-jaga. Wang Lin merenung sedikit dan bertanya, "Rekan kultivator White Snow, sekte apa yang ada di Suzaku?" Suara White Snow sangat memikat. Setelah penjelasannya, Wang Lin memiliki pemahaman tentang Suzaku. Saudara magang junior Red Butterfly adalah murid dari Heavenly Jade Sect. Dengan itu, White Snow menghela nafas dan memandang ke arah Cheng Niu. Dari apa yang dia dengar dari gurunya, kedengarannya seperti setelah pertempuran, Gunung Suzaku ingin orang ini bergabung dengan sekte. Mata Wang Lin tenang dan dia tidak berbicara. Kecepatan bangau putih tidak cepat, tapi perjalanannya sangat lancar. Saat melewati berbagai gunung, Wang Lin diam-diam mengingat semuanya. Suzaku dipenuhi dengan energi spiritual. Itu adalah aspek yang tidak bisa dibandingkan dengan negara lain sama sekali. Sepanjang jalan, Wang Lin telah melewati 10 vena roh. Karena urat roh inilah ada begitu banyak energi spiritual di dalam Suzaku. Saat terbang, Wang mata Lin tiba-tiba menjadi serius saat dia melihat ke kejauhan. Di kejauhan ada sebuah gunung yang masuk ke awan. Itu tampak seperti gunung celestial. Derek putih tidak terbang ke arah gunung dan malah memutarnya. Meskipun ekspresinya tenang, hatinya terkejut. Salju putih berbisik, disitulah surgawi Jade Sekte berada. Karena formasi, Anda tidak dapat melihatnya. Tepat pada saat ini, sosok merah turun dari gunung dan berdiri di atas awan putih. Orang itu melihat ke arah mereka. Mata Wang Lin menjadi dingin ketika dia menatap sosok merah itu tetapi dia tetap diam. Sosok merah perlahan menghilang saat bangau putih terbang menjauh. Red Butterfly berdiri di luar Heavenly Jade Sect saat dia melihat Wang Lin perlahan menghilang. Matanya menjadi lebih dingin saat angin bertiup dan menyebabkan lengan bajunya yang kosong bergetar. Dia memang datang. Red Butterfly berbalik dan menghilang kembali ke Sekte Langit Surgawi. Wang Lin berdiri di atas bangau putih dan dengan dingin menatap salju putih. Wanita ini secara khusus memilih rute ini. Dia pasti punya agendanya sendiri. Tidak lama kemudian, bangau putih terbang ke gunung yang tampak seperti naga yang sangat panjang. Derek terbang melalui lapisan awan dan ke kedalaman gunung. Wang Lin turun dari bangau. Setelah mendarat, salju putih berbisik, "Rekan pembudidaya Cheng Niu, ini adalah bukan sekte jalan abadi, tapi gua abadi pribadi guruku. Guru sedang berkultivasi. Pilih salah satu kamar dari 3 baris utara. Guru akan menemuimu begitu dia siap." Dengan itu, dia menggenggam tangannya di Wang Lin dan menghilang di antara rumah-rumah. Wang Lin tahu bahwa dia tidak bisa menyebar dengan sembarangan keluar perasaan ilahi di dalam Suzaku atau dia akan menarik banyak masalah. Dia mengikuti kata-kata White Snow dan berjalan menuju bangunan utara. Di sepanjang jalan, dia bertemu banyak pelayan. Mereka semua memiliki ekspresi mati rasa. Tak satu pun dari mereka bahkan memandang Wang Lin ketika mereka dengan cepat melewatinya. Tidak lama kemudian, Wang Lin tiba di ujung utara dan melihat 3 baris kamar mewah dan mengambil satu. Semua kamar sudah disiapkan untuknya. Wang Lin duduk di kamar dan mulai merenung. Sejak dia memasuki Suzaku, dia memiliki perasaan bahaya ini. Meskipun sangat redup, itu masih ada. Wang Lin tahu bahwa hanya dengan kultivasinya, ada banyak orang di Suzaku yang bisa membunuhnya. Setiap pembudidaya transformasi jiwa dapat membunuhnya. Sikap Suzaku terhadapnya sangat aneh baginya.
Aneh bahwa seseorang dikirim untuk menerimanya. Tampaknya guru White Snow akan menyambutnya segera. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menutup matanya dan mulai berkultivasi. Saat senja, ruangan itu sangat redup karena tidak ada cahaya di dalamnya. Seiring waktu berlalu, itu menjadi lebih gelap. Dalam kegelapan, Wang Lin tiba-tiba merasakan kesepian. Dia melihat sekeliling ke ruang asing, di dalam sekte asing ini, dan di negara asing ini. Dia tidak bisa menemukan rasa memiliki. Wang Lin menghela nafas dan baru saja akan menyalakan lilin ketika dia tiba-tiba menatap pintu dan ketukan mulai bergema di ruangan itu. Tanpa suara, pintu terbuka dan seorang anak laki-laki mengenakan pakaian hitam memasuki ruangan. Dia membawa nampan buah-buahan di tangannya. Setelah masuk, dia bahkan tidak melihat Wang Lin ketika dia meletakkan nampan dan kemudian berbalik untuk pergi. Wang Lin berkata, "Tunggu sebentar." Bocah itu berhenti, berbalik, dan memandang Wang Lin. Meskipun ruangan itu redup, dia masih bisa dengan jelas melihat seperti apa anak itu. Bocah itu masih sangat muda, baru sekitar 13 atau 14 tahun. Tanpa menunggu Wang Lin bertanya, bocah itu membuka mulutnya dan menunjuknya. Di dalam mulutnya ia hanya memiliki setengah lidahnya. Wang Lin tertegun dan tidak berbicara. Bocah itu dengan lembut tersenyum pada Wang Lin sebelum berbalik dan pergi, dengan lembut menutup pintu dalam perjalanan keluar. Untuk beberapa alasan, Wang Lin memiliki perasaan menyeramkan tentang gua abadi ini. Melihat buah di nampan, dia merenung sebentar dan sebelum kembali berkultivasi. Tangan kanannya masih berada di tasnya untuk dipegang sehingga ia punya waktu untuk menahan diri jika ada bahaya yang muncul. Waktu berlalu, dan dalam kaitan mata, 3 hari telah berlalu. Dalam 3 hari ini, hanya anak laki-laki yang datang ke kamarnya. Pada pagi hari kedua, dia pergi keluar tetapi mendapati bahwa semua pelayan kehilangan setengah dari lidah mereka, membuat mereka tidak dapat berbicara. Selain itu, sebagian besar area ditutupi oleh pembatasan kuat yang membuat mereka tidak bisa melangkah terlalu jauh. Wang Lin tidak akan bisa memecahkannya dalam waktu singkat. Ada yang aneh dengan tempat ini. Wang Lin merenung sebentar sampai dia baru saja menyerah untuk memikirkan hal ini. Dia fokus pada kultivasi untuk menjaga dirinya pada kondisi terbaik untuk melawan Red Butterfly. 10 hari berlalu tanpa gangguan. Pada hari ini, ketika dia berkultivasi, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat seorang pria parubaya duduk di depannya. Pria parubaya itu menuangkan secangkir teh dan memandang Wang Lin. Matanya cerah tetapi tampaknya agak tertutup kabut. Meskipun dia tidak berbicara, dia memancarkan rasa keagungan. Mata Wang Lin tenang. Dia tidak terkejut dengan kenyataan bahwa orang ini bisa masuk tanpa dia sadari. Ada banyak orang dengan tingkat kultivasi lebih tinggi dari Wang Lin di sini. Pria parubaya itu menyesap teh dan mengetuk meja dengan lembut dengan jarinya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Wang Lin juga merenungkan dan tidak berbicara. Ruangan itu benar-benar sunyi. Keheningan yang sangat menyeramkan. Rasa tekanan mulai membangun dengan setiap ketukan jari pria parubaya itu. Jika Wang Lin tidak mencapai tahap formasi jiwa, ia tidak akan mampu menahan ini. Bahkan jika dia masih pada tahap awal formasi jiwa seperti dia sebelum dia memasuki alam surgawi, dia akan mengalami masalah. Namun, Wang Lin sangat tenang sekarang. Setelah waktu yang sangat lama, pria parubaya berdiri dan, tanpa melihat Wang Lin, meninggalkan ruangan. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang waktu. Setelah dia pergi, Wang Lin berdiri dan berjalan ke tempat pria parubaya itu sebelumnya. Ada beberapa teh yang tumpah di atas meja dalam bentuk 2 kata. Kalah, mati. Wang Lin merenung sedikit. Dia menyeka meja dengan tangannya dan kata-katanya menghilang. Dia melihat kegelapan di luar jendela dan matanya menyala. Pria parubaya itu pasti berada di setidaknya pada tahap transformasi jiwa. Dia mungkin Master White Snow. 2 kata yang ditinggalkan oleh orang ini sangat jelas. Jika dia kalah dalam pertempuran melawan kupu-kupu merah, satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian memejamkan matanya dan mulai berkultivasi. Beberapa hari kemudian, hari pertempuran besar tiba. Itu sangat meriah di sekitar altar raksasa di Suzaku. Semua pembudidaya yang telah tiba dengan bersemangat menunggu pertempuran besar ini. Suzaku telah mengumumkan pertempuran antara Wang Lin dan kupu-kupu merah, 10 tahun yang lalu. Pertempuran ini menarik perhatian banyak pembudidaya. Meskipun 2 orang yang bertarung hanya pada tahap formasi jiwa, ada perbedaan besar dalam status sosial mereka. Red Butterfly adalah jenius Sueyu dan jenius nomor 1 di Suzaku. Dia mampu mencapai tahap akhir formasi jiwa hanya dalam 100 tahun dan merupakan kandidat nomor 1 untuk mencapai tahap ascendan.
Cheng Niu tidak diketahui asal-usulnya tetapi bisa mendapatkan kuali hujan. Kemudian dia mengambil lengan dari kupu-kupu merah dan langsung menjadi terkenal. Jika itu masalahnya, itu tidak akan menarik begitu banyak perhatian, tetapi Cheng Niu ini hanya pada tahap awal formasi jiwa ketika dia memasuki alam surgawi. Dia mampu melawan kultivator formasi jiwa tahap akhir ketika dia berada di tahap awal dan bahkan mengambil lengan darinya. Akibatnya, ia menjadi legenda. Sekarang, ini adalah pertarungan kedua antara keduanya, yang menarik perhatian semua orang. Red Butterfly berdiri di sisi kanan altar. Kecantikan Red Butterfly seperti bakatnya, itu dipenuhi dengan kesombongan dan kekejaman. Di sekeliling altar ada cincin cahaya putih dengan kursi-kursi diletakkan di atasnya. Sudah ada banyak orang yang duduk di sana, pria dan wanita, tua dan muda. Saat ini, Putih Bangau datang dari kejauhan. Di belakang Bangau berdiri seorang pemuda mengenakan pakaian putih. Dia berdiri tegak, rambutnya diikat dengan pita ungu, dan meskipun dia tampak rata-rata, dia mengeluarkan aura jantan. Di sampingnya berdiri seorang wanita berpakaian ungu. Penampilannya sama sekali tidak kalah dengan Red Butterfly. Pria muda berjubah putih itu melompat dan mendarat di altar. Dia adalah Wang Lin. Red Butterfly menurunkan kepalanya untuk melihat lengan bajunya yang kosong sebelum mengangkat kepalanya. Matanya menjadi dingin. Ada juga rasa kebencian yang tersembunyi di matanya. Sebagai putri pilihan surga, sampai dia bertemu Wang Lin, dia tidak pernah kalah. Bukan hanya Wang Lin orang pertama yang mengalahkannya, dia bahkan mengambil salah satu lengannya. Jika Wang Lin telah mengalahkannya dalam pertarungan langsung, meskipun dia akan membencinya, kebenciannya tidak akan sekuat ini. Tapi saat itu, Wang Lin bertindak ketika dia berada di posisi terlemahnya dan mencoba untuk menghancurkan hatinya Dao. Selama bertahun-tahun, tingkat kultivasinya belum bergerak. Ini semua karena Wang Lin. Hanya dengan membunuhnya, jantung Dao-nya dapat pulih. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia dengan tenang menatap Red Butterfly. Salah satu pria tua yang duduk di kursi 4 bagian dalam dengan dingin memandang Wang Lin dan kupu-kupu merah dan berkata, "Saya adalah Penatua Gunung Suzaku, Gong Sunpo, dan saya akan menjadi hakim untuk pertarungan ini." Tangan kanannya membentuk segel dan kemudian menunjuk ke depan. Sebuah pintu cahaya tiba-tiba muncul di altar di depan mereka. Masuk ke dalam. Disitulah medan perangmu akan berada. Pria tua itu memejamkan matanya dan tidak lagi berbicara. Tanpa sepatah kata, Red Butterfly berjalan ke pintu cahaya dan menghilang. Wang mata Lin tenang saat dia dengan hati-hati melihat pintu cahaya dan berjalan ke dalam. Setelah mereka berdua memasuki pintu cahaya, segera diperluas untuk menutupi seluruh altar. Di dalam pintu ada barisan pegunungan yang sepi. Orang-orang dapat melihat apa yang sedang terjadi melalui pintu cahaya. Setelah Wang Lin memasuki pintu cahaya, ia dapat mendeteksi bahwa pintu cahaya ini adalah array transfer. Di mana dia muncul adalah pegunungan yang sepi. Lingkungannya benar-benar sepi dan tidak ada cahaya yang datang dari langit. Aura yang akan membuat Anda merasa jengkel memenuhi udara. Pohon raksasa dan kuno tumbuh di mana-mana. 10 kaki jauhnya, seekor ular sanca merah raksasa dengan dingin menatap Wang Lin dan menjulurkan lidahnya. Teriakan datang dari langit. Cheng Niu. Wang Lin terbang ke langit untuk melihat sinar lampu merah menerpa ke arahnya. Bahkan sebelum dia tiba, aura dingin sudah menyebar. Aura dingin ini terkondensasi menjadi partikel es kecil yang berkumpul 100 kaki jauhnya dari Wang Lin menjadi patung es raksasa. Ini patung es raksasa setinggi lebih dari 100 kaki dan berbentuk seperti orang. Wajahnya tanpa ekspresi saat mengayunkan tinju raksasa ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin menyala dan dia mundur. Kilatan cahaya merah muncul di kepala es patung dan Red Butterfly muncul. Matanya dingin ketika dia menatap Wang Lin dan membisikkan sesuatu. Sebuah cahaya terang muncul dan berubah menjadi mawar es di depannya. Dia akan menggunakan metode tercepat untuk membunuh orang ini. Saat raksasa es itu mengayunkan tinjunya, Red Butterfly memetik kelopak mawar dan mengirimkannya. Kelopak itu bergoyang-goyang seperti perahu di laut berbatu. Wang Lin mendengus. Dia melambaikan tangan kanannya dan bendera pembatasan muncul di genggamannya. Gas pembatas keluar dalam bentuk naga. Mereka terjalin dan menyatu menjadi kepalan raksasa yang bertemu kepalan raksasa es. Gelombang kejut menyebabkan banyak pohon di bawah mereka jatuh. Bahkan piton itu terbentur ke tanah. Itu menggeliat karena banyak luka di tubuhnya. Semua luka disebabkan oleh getaran dari gelombang kejut. Dampak besar menyebabkan raksasa es untuk mengambil langkah mundur. Retakan muncul di tinjunya dan potongan es beterbangan di mana-mana. Tangan Wang Lin bergetar. Tinju yang dibentuk oleh pembatasan hancur dan ketika getaran mencapai bendera pembatasan, itu menyebabkan retakan muncul di sana.
Ini adalah harta negara saya Sue Yu selama 500 tahun, Cheng Niu, kamu pasti akan mati. Mata Red Butterfly menjadi lebih dingin saat tangannya bergerak dan kelopak mawar melayang tiba-tiba mulai berubah.